Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, yaitu channel Ilmu Keton. Sahabat LK, kali ini saya sedang berada di Banyumas ya, tepatnya di Kecamatan Kemeranjen, Jawa Tengah. Kita akan silaturahmi. Beliau adalah Pak Sarno ya, yang menemukan durian varietas Bhinneka Bawor. Sahabat LK, mari kita ikuti ya perjalanan saya di Banyumas ya, Kemeranjen khususnya. Sahabat LK, alhamdulillah sekarang ketemu dengan Pak Sarno dan beliau masih ngajar ya di sekolah. Beliau adalah abdi negara sebagai guru di SD Negeri Manggungan 1 ya. Ada rumor katanya nanam durian itu buah pertama, kedua, ketiga, sama keempat bagus, tapi kesananya menurun. Itu rumor itu bagaimana Pak? Saya penasaran banget. Ini apa Pak? Siap, terima kasih atas masukan atau pertanyaannya berkaitan dengan masalah tadi, hubungannya dengan kualitas durian pada saat buah pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ada anggapan menurun kualitasnya. Itu menurut saya tuh sangat tidak tepat ya, karena menurun dan tidak menurun kuantitas maupun kualitas itu dipengaruhi oleh manusia siapa yang memelihara. Kalau misalnya nanam durian buah dibiarkan, tidak diurus dan sebagainya, tidak ada pengelolaan secara baik, buah pertama pun bisa tidak baik. Makanya jangan berasumsi bahwa durian itu semakin ke sana semakin menurun usianya, semakin katakanlah semakin tua dianggap kualitasnya menurun atau kuantitasnya menurun. Itu sangat tidak tepat ya. Jadi yang paling bagus ya cara pengelolaannya, karena mengelola tanaman durian itu sebenarnya ada panca usaha. Pertama pemilihan bibit, kedua pengolahan tanah, pemupukan, pengairan, pemberantasan hama. Itu kunci awal budidaya. Masya Allah, sahabat LK, sepanjang jalan menuju rumahnya Pak Sarno, ini sebelah kiri saya bibit durian tuh sudah didongkel, bagus-bagus ya, semuanya varietas Bawor. Nah, kalau masalah buah itu kan harus dari awal mulai bunga sampai matang itu harus diteliti ataupun diawasi atau bagaimana caranya agar buah itu kualitasnya tetap terjaga, kuantitasnya juga tetap banyak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Mungkin pada saat bunga mulai mekar, kemudian sudah membentuk, ya ini biasanya kalau yang biasa saya gunakan adalah boleh melalui menggunakan penyemprotan dosis rendah dengan tujuan mengusir calon hama yang akan menyerang buah. Soalnya buah durian itu bisa kualitasnya tidak baik biasanya karena ada ulat yang masuk ke dalam buah. Jadi kadang-kadang belum masanya jatuh. Itu akibat buah itu memang ada kendala kena hama. Ini Pak, yang dimaksud dengan pemeliharaan itu kan kalau petani di daerah saya itu kebanyakan habis nanam itu udah aja dibiarkan ya kan, nanti berbuah atau tidak berbuah tergantung nasibnya katanya begitu Pak. Ya sama aja kalau kita punya anak begitu lahir dibiarkan tidak diurus, mau jadi apa anak kita itu. Nah kalau kita punya anak dari awal misalnya ya, dari mulai lahir harus dirawat, dikasih makan, dikasih minum, mungkin dimandiin dan seterusnya, itu ya kena penyakit diobati, mungkin panas dibawa ke puskesmas. Ini kan tanaman makhluk hidup. Kalau begitu ditanam biarkan saja sama aja bunuh diri. Ya, tidak hanya durian, apapun bisa terjadi seperti itu. Jadi nanam durian ya kalau kepengen hasil baik, hasil maksimal ya harus dirawat secara baik. Dari mulai awal tanam harus dipupuk bagaimana, disiram dengan
seperti apa, ada hama harus berantas bagaimana, terus mungkin kata-kata kemarau biar nggak mati itu harus diapakan. Iya. Itu kan kita yang harus berpikir. Betul Pak. Kalau dibiarkan lepas saja ya untuk semua tanaman, tidak hanya durian, pasti akan gagal. Ya. Kemudian Pak, satu lagi, menurut Bapak begitu ya, dari segi ekonomi menghasilkan pundi-pundi untuk petani, kira-kira yang bagus itu tanam durian varietas apa nih Pak? Nah, kalau nanam durian itu sebenarnya varietasnya macam-macam sekali ya. Ada sitokong, petro, sunan, potong, perong, sidok, pulkasana, silai, lekahari, cimang, oneng, kamu, metro, sikiri, kondor, lemong, dan lain-lain. Nah, kalau yang saya sendiri, yang saya kembangkan namanya durian Bhinneka Bawor. Hasil campuran macam-macam varietas jadi satu, yang akhirnya muncul produk kualitasnya bagus, duriannya besar, kualitasnya bagus, kulitnya tipis, warnanya menarik, rasanya manis pahit, bijinya banyak yang kepet, bodinya besar, nilai jualnya mahal. Nah itu kalau akan memilih yang abal-abal ya nanti hasilnya abal-abal. Kalau kita pilih ibaratnya ada peluang jenderal, ngapa harus jadi kopral gitu. Iya. Artinya harus seperti itu. Kalau ada peluang yang bagus, kenapa milih yang jelek gitu. Kalau asal-asalan ya nanti hasilnya asal-asalan. Jadi kalau menurut saya Bhinneka Bawor salah satu solusi yang bisa dikembangkan khususnya bagi petani agar petani kita nanti pendapatannya meningkat, bisa jadi menjadi pensiunan beliau nanti pada saat usia senja. Dengan menanam durian tidak bolak-balik invest, sekali invest nanti berkelanjutan ya, bahkan ini bisa sampai ke anak cucu dan sebagainya. Jadi menurut saya dengan menanam durian itu sama saja peluang jadi jenderal gitu. Subhanallah. Ya, kalau kepengen nasibnya berubah, insya Allah dari durian itu bisa terjadi. Jadi, Untuk harga Pak stabil ya kalau Bhinneka kalau Bawor Pak? durian punya saya itu harga terjangkau oleh masyarakat bawah, terborong oleh masyarakat atas. Karena memang saya desain pasar yang bisa memenuhi kedua belah pihak, orang bawah dan orang atas. Jadi untuk saat ini 90.000 per kilo. Jadi satu biji durian yang saya kembangkan itu rata-rata 3-10 kilo. Kalau kita ambil rata-rata misalnya 5 kilo aja kali 90 itu 450.000 satu biji. Kalau 10 biji 4,5 juta. Beli padi bisa 1,5 ton itu. 10-20 biji 1,5 ton untuk makan satu keluarga berapa tahun? Kalau dibanding dengan nanam di sawah, pingin hasil 1,5 ton itu lahannya berapa, operasional berapa, kalau dihitung mungkin tidak terjadi. Tapi dengan nanam durian dengan radius 4 meter persegi, kalau satu pohon buah 20 kali harganya 450.000 itu 9 juta. 9 juta dapat 1,5 ton padi. Itu artinya 4 meter persegi bisa menghasilkan 1,5 ton padi kalau uang itu digunakan untuk beli padi. Iya betul Pak. Kan sekarang ada lagi yang dari Malaysia itu Pak ya, duri hitam, musangking gitu. Itu di pasaran bagaimana itu Pak? Musangking, duri hitam dan yang lain-lain ada OC dan itu memang kualitasnya baik. Cuman harganya sangat tinggi kalau ukuran masyarakat desa itu susah terbeli. Nah, kalau dikirim ke luar kota, ini durian matang ini tahannya tidak terlalu lama. Jadi kalau matang dikirim satu hari pecah, kualitasnya menurun, bisa juga langsung terbeli, juga bisa tidak terbeli. Iya betul Pak. Jadi kalau Bhinneka Bawor tahan tidak pecah sampai 5 hari, jadi 6 hari 7 hari bisa masih layak dijual jarak jauh, tidak ada masalah gitu. Tadi saya lihat buahnya di joglo Bapak, tapi saya nggak berani ngambil gambar karena belum ada izin dari Bapak. Saya lihat memang besar-besar itu, jumbo lah ukurannya begitu. Silakan nanti diambil aja, foto aja. Tidak harus izin saya, kan semua ada orang rumah, silakan difoto untuk bukti. Jadi masyarakat kita tidak hoak gitu, bukan berita hoak, berita real. Jadi dia akan menanam ke depannya tidak ragu-ragu. Dan orang mau nanam bibit dari saya alhamdulillah, tapi kalaupun tidak juga alhamdulillah. Kalau misalnya pada nanam, insya Allah mudah-mudahan mereka ada perubahan nasib. Tapi kalau tidak mau nanam ya tidak apa-apa, berarti nasibnya tidak menurut pada itu dan itu. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Saya sudah mengganggu ini aktivitas Bapak di sekolah. Mudah-mudahan ilmu dari Bapak banyak yang
merealisasikan di lahan begitu. Ya, bisa kami tambahkan, kebetulan saya ngajar, insya Allah 2 tahun pensiun, namanya Sarno, guru SD Negeri Mangan, Kecamatan Gunung Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Siap Pak, terima kasih. Sahabat LK, ini lihat salah satu jenis Bhinneka Bawor ya, buah durian dari varietas Bhinneka Bawor. Ini besar sekali sahabat LK. Aduh, berat saya megangnya. Nih kita timbang nih sahabat LK. 7,4 ini 7,4 kilo. Harga per kilo 90.000. Benar ya Bu, 90.000. Ya, Ini totalnya 666.000 satu biji sahabat LK. Masya Allah, tabarakallah, besar sekali ya.